Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sobat Auto Leading Channel? Bersama saya di sini David Saputra. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang otomotif dulu ya, karena sekarang saya kedatangan seorang tamu, kawan saya sendiri yang mana dia mempunyai skill atau keahlian di bidang public speaking. Nah, sebagai YouTubers yang ingin berkembang ya seperti saya, ya tentunya saya ingin menambah ilmu di public speaking nih teman-teman. Mungkin ini juga salah satu keresahan saya dan para pemula juga yang baru berkembang di dunia YouTube. Nah, maka dari itu kita akan tanya-tanya. Sebelum lanjut, silakan like dan subscribe Auto Leading Channel agar kami semangat untuk upload video setiap hari. Lanjut. Siapa bro? Perkenalkan dulu dong teman-teman nih. Baik, ya. Salam semuanya yang ada di rumah, yang ada di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dikatakan ahli juga tidak, bro. Ya. Cuman sering aja ngisi. Ya, jadi beliau ini sudah menjadi seorang bisa dibilang ya motivator lah, mentor, public speaker yang sudah mengisi trainer kemana-mana ke sekolahan-sekolahan tentunya ya, sekolahan kemudian ke mahasiswa. Jadi beliau ini nama lengkapnya Raha Satria. Raha Satria, teman-teman semuanya. Baik, sebetulnya ada 7 rahasia public speaking. Wah, ada itu. 7 rahasia. Itu dia tuh. Tapi sorry, kita tidak bahas 7-7-nya, bro. Iya, Karena iya. kelamaan nih. Betul, betul. Nanti memorinya keburu penuh nih. Iya. Kalau yang mau save, ya boleh save saja. Cuman Siap. hari ini saya akan bahas hanya 4 rahasia. 4 Berapa? rahasia. 4 rahasia. Sekali lagi berapa? 4 rahasia. Apa sih bro Oke. triknya bro? Kayak saya kan tadi mungkin Bro Raha ini tadi ngelihat saya cara berbicaranya masih ngejelimet-jelimet, tujuan dan arahnya masih ngabur gitu kan. Nah itu apa sih ilmunya tuh? Sebetulnya apa yang sudah disampaikan sama Bro David ini sudah terarah. Sudah terarah sebetulnya. Iya. Tapi Mungkin hanya sedikit memoles saja. siap. Sudah berapa video yang sudah diupload? Kurang lebih 330. 300. Wah, itu sebetulnya ada rahasia. Yang sudah Bro ini sudah tahu. Yang pertama adalah save. Jadi untuk ke diri. Oke. Iya, bisa jadi ini rahasia yang pertama ini adalah bisa dari pengalaman, bro. Pengalaman ya. Self mastery namanya. Oke, Jadi self mastery itu yang ini pertama. pengalaman. Artinya sudah berapa jam terbang ete. Kalau Oke. sudah ratusan itu sudah hebat itu, sudah menguasai yang pertama. Kalau kita belum punya pengalaman, bisa belajar dong dari pengalaman orang lain. Betul. Bisa dari YouTuber lain, ya kan? Iya. Kalau perlu nginep bareng, caranya gimana sih bikin konten yang bagus? Itu dari self mastery. Oke. Nah, self mastery ini bisa dari penyesuaian. Misalkan kita mau berbicara sama audiensnya seperti apa, bro? Oke. Kalau audiensnya seperti para direktur, nah para direktur ini di mana sih mengadakan seminarnya misalkan gitu ya. Oke. Kalau di kantor ya gitu juga pakai dasi dong. Ya. Pakai dasi, formal segala macam. Cuman kalau misalkan audiensnya misalkan hari Minggu mengadakan seminar di lapangan, ya pakainya ya pakai Ya, kasual ya. pakai casual aja, nggak usah Casual. pakai dasi, bro. Kalau pakai dasi lu sendiri yang pakai berarti. Siap. Itu penyesuaian. Iya. Self mastery maksudnya. Nah, jadi self mastery ini bisa juga kita belajar. Oke. Misalkan kita mau konten yang menarik misalkan gitu ya. Nah, belajar bisa juga belajar di rumah. Bisa ya, belajar di rumah tuh bisa belajar di depan kamera. Belajar aja ngomong sendirian. Nah, kan kita tahu sendiri apa kelemahan kita masing-masing. Betul. Setiap orang pasti ada kelemahannya dan kelebihannya pun pasti ada. Nah, jadikan kelemahan ini suatu kelebihan. Dengan cara apa? Ya kita temukan potensinya. Oke. Di mana potensi kita berbicara gitu. Siap. Nah, kalau misalkan kita gagap misalkan ya, gagap bicara, gagap itu bukan suatu kelemahan yang mutlak. Betul. Kadang-kadang orang gagap itu suatu kelebihan. Contoh Haji segagap. Ya, tapi kan dia acting doang sebenarnya Acting enggak, doang. Bro. Ini contoh. Iya. Contoh, ya kan. Nah, jadi kita bisa bicara depan cermin. Terus kalau sudah lancar di depan cermin, apakah kita langsung depan audiens? Tidak. Belum. Jangan dulu. Saran saya Iya. jangan dulu. Kita bicara ketika kita berkendaraan. Betul. Ngomong aja tuh apa yang itu bisa menjadi salah satu latihan ya? Ya,
self mastery, masih self mastery. Ini kita bicara masih self mastery. Iya, iya. Nah jadi bisa ada rem kendaraan lagi mobil misalkan ya dengerin. Kita bicara sendiri di depan kamera. Setelah kita bicara di depan kamera sendirian atau setelah kita naik motor, bicara satu orang yang mau denger. Yang mau denger. Iya, iya. Istri kita, tetangga kita, tapi yang mau denger. Jangan sampai nggak mau dengar, ini bahaya juga ya. Iya, iya. Dicuekin gitu kan. Tapi kita mau denger juga kan tergantung penyampaian kita kan, sebagai menarik apa enggak, gimana. Jadi bikin self mastery ini juga buat konten yang menarik. Misalkan dari judul, dari apa yang kita mau sampaikan itu bisa masuk ke self mastery. Intinya self mastery ini ancang-ancang di awal, perencanaan di awal. Gitu. Ya, intinya dari diri kita sendiri. Dari dulu. Kalau misalkan rasa percaya diri juga bisa ya? Nanti kita belum bahas. Oke. Nah, jadi di awal ini itu penting sekali. Nah, kalau sudah satu orang kita sudah bicara, kita cari lagi sama 2 orang misalkan. Sama 3 orang misalkan. Nah, kita bicara seperti ini kan kita bicara depan orang banyak sebetulnya. Ya. Betul. Cuman sebenarnya audiensnya nggak kelihatan. Nanti. Ya. Kalau salah pun sebenarnya saya bisa edit nanti. Gitu bro. Ya. Jadi kita bicara sama orang yang mau denger 1, terus mau denger 2, 3 sampai kita buka kelas. Misalkan contoh ada 5 orang, kita bicara aja di depan 3 orang atau 5 orang. Nah dari situ kita bisa evaluasi kelemahan kita apa, biar mereka menyampaikan. Gitu. Setelah itu siap gitu kan. Masuk ke kedua nih. Apa tuh yang kedua? Yang kedua ini adalah, coba saya tanya, apakah rasa takut harus dihilangkan? Perlu dihilangkan? Iya. Oke, saya tantang ente bro. Iya. Nyebrang tol. Kata ente harus dihilangkan. Gua nyebrang tol. Takut. Ya, artinya rasa takut ini jangan dihilangkan bro. Oh gitu. Tapi harus dikendalikan. Oh, rasa takut itu bukan dihilangkan tapi dikendalikan. Justru rasa takut itu tetap harus ada. Karena sebetulnya orang master public speaker itu mereka masih apa namanya, masih ada rasa takutan dalam dirinya. Tapi bagaimana cara rasa takut ini kita bisa kendalikan? Kalau kita tidak bisa kendalikan itu namanya nekat bro. Lost control. Bahaya. Kita ngomong ngacak adul gitu kan. Nah jadi rasa takutnya sebagai kontrol bagi kita. Gitu bro. Nah bagaimana cara mengendalikan rasa takut itu? Ada ilmunya bro. Iya, kan biasanya tuh dulu nih yang saya sebenarnya orangnya tuh introvert bro. Jadi yang namanya dulu di kelas gitu kan, ya nggak pernah jadi ketua kelas, kemudian nggak pernah ikut organisasi karena apa? Rasa minder, kurang percaya diri gitu bro. Ketika apalagi misalnya contohnya kalau lagi di dalam kelas gitu kan, ayo siapa yang berani jawab atau tunjuk tangan gitu. Saya salah satu orang yang paling takut tunjuk tangan. Atau siapa yang berani maju ke depan misalkan baca cerita yang sudah dibuat itu kan, itu saya salah satu orang yang nggak berani gitu. Nah karena itu kelemahan yang ada di diri saya gitu kan, dan saya mungkin kekurangannya dulu tuh nggak berusaha buat melatih itu gitu kan. Nah itu dia sih ya. Jadi cara mengendalikan rasa takut ini ada beberapa cara. Boleh kita bahas? Boleh sih. Justru itu yang penting. Oke, ya kan. Nah, kenapa orang bisa timbul rasa takut? Kenapa, ya kan? Nah, itu dulu yang kita cari. Kenapa rasa takut ini ada? Kenapa sih ada rasa takut ini gitu kan? Nah, dari kalau kita sudah tahu sumber rasa takut ini di mana, kita bisa mengendalikan sumber itu. Contoh, misalkan gini. Ketika kita mau ngomong di depan umum, karena ada beberapa peneliti, jadi ketakutan yang sebenar-benarnya rasa takut itu bukan ketemu setan bro, kecuali takut sama Tuhan, itu tidak bisa dibandingkan lah ya. Udah itu semua spiritual orang, kita lah itu ya beda. Semua orang punya ketakutan masing-masing. Contoh misalkan ada orang yang takut anjing, tapi sebagian orang nggak takut anjing. Betul. Ada orang yang takut naik eskalator, tapi kan kebanyakan orang juga nggak takut naik eskalator. Ada orang yang takut ketinggian, ya kan? Tapi orang juga ada yang nggak takut tuh ketinggian itu, ya kan? Ada juga orang yang takut kecoa. Ente termasuk bro? Enggak. Tapi cicak paling takut saya.
Tuh, ya kan? Iya. Ada orang yang takut kesendirian. Artinya ini orang yang nggak mau jomblo gitu kan. Oke. Terus mencari pasangan hidup. Tapi ada orang yang takut pasangan hidup. Selamanya jomblo, Bro. Oh gitu ya. Ini maksudnya, ini Oke, orang-orang oke. yang selamanya ngejomblo ini perlu terapi. Oi, jomblo oi. Karena ada rasa takut itu. Maksudnya Oke. ada sumber rasa takut itu yang harus kita kendalikan. Gitu. Nah, Oke. contoh misalkan kita takut menghadapi audiens. Nah, ini nomor satu itu takut ketemu orang sebetulnya. Takut Ya. berhadapan depan umum, depan Betul. kamera, iya kan? Iya. Nah, ini. Rasa takut saya tuh lebih takut di depan audiens banyak daripada di depan kamera, Bro. Karena kalau kayak ngomong gini nih di depan kamera, Bisa itu diedit. bisa diedit. Nah, tapi kalau sekarang di depan audiens itu iya, kita dia kan maksudnya bukannya benda mati ya. Kalau kamera ini kan benda mati. Kalau audiens itu ya maksudnya makhluk hidup gitu ya, teman ada yang kenal, ada yang nggak kenal, dan mereka mempunyai mimik wajah dan muka raut wajahnya itu yang bisa kita lihat langsung gitu kan. Betul, betul. Dan kita bisa tahu dia suka dengan perkataan kita atau nggak suka atau senang, itu kita bisa baca. Betul, betul. Itu sebenarnya Oke. sih. Nah, kita bahas ke audiens dulu sebelum ke kamera ya kan. Sebelum Oke. ke kamera tadi sudah dibahas sebetulnya. Bagaimana cara mengendalikan rasa takut kamera? Kita harus tahu ilmunya cara mengedit kamera. Benar, Bro? Benar. Gitu. Nah, ini kalau kita takut di depan umum, ini penting sekali ilmunya. Ente percaya, Bro, waktu saya itu setahun, waktu setahun belajar public speaker ini, ya kan? Nah, kenapa saya jadi public speaker? Karena saya menemukan potensi di sini. Dulu, ya ini dia. Jadi potensi itu, orang itu ada 3 sebetulnya. Ada 3 bagian nih. Hai audiens. Ada 3 bagian orang. Oke. Yang pertama adalah orang yang orang pintar, Bro. Ya. Yang kedua adalah orang yang cerdas. Dan ketiga ini orang bodoh. Orang bodoh tuh ada, Bro. Iya. Ada. Nah, orang pintar ini orang yang kalau belajar tuh nggak usah lama-lama, karena IQ-nya luar biasa nih, pintar. Oke. Gitu. Pintar. Cerdas beda, Bro. Cerdas ini memang tidak terlalu pintar, IQ-nya rata-rata lah. Rata-rata. Nah, tapi dia ulet, karena ulet belajar jadi pintar. Oke. Gitu, Bro. Ini orang cerdas. Nah, Pintar, cerdas, bodoh. Nah, ini bodoh, orang nggak pernah belajar. Oke. Karena malasnya nggak mau belajar, bodoh lah orang ini. Betul. Gitu nih, Bro. Ini Iya. ilmu siapa? Ini ilmu saya ini. Ya, siap. Nah, tapi sepintar-pintarnya orang, secerdas-cerdasnya orang, dia tidak bisa sukses jadi public speaker misalkan, atau jadi Oke. apapun yang mereka inginkan apabila dia tidak bisa menemukan potensi dirinya. Oke. Paham maksud sini? Maksud Betul. saya? Iya. Nah, jadi yang pertama kita harus harus tahu potensi diri, Bro. Nah, Ya. sebetulnya potensi ini apakah bisa diasah? Bisa. Bisa, Bro. Jadi tadi misalkan antum waktu dulu jangankan jadi public speaker ya kan, jadi ketua kelas juga belum, ya kan? Belum Nah, pernah ya, tapi sama kok bisa sekali. lancar? Sedikit-sedikit ya karena berlatih. Nah, ini berlatih. Jadi jadi menemukan potensi diri gitu kan. Heeh. Nah, kalau saya potensinya itu tahu potensi saya ini waktu kecil. Oke. Saya ingat prestasi apa yang dulu unggul di waktu kecil. Nah, ternyata dulu memang saya Ustadz cilik, Bro. Oh alah, pantesan Ustadz ya Ustadz cilik, Bro. Jadi berhadapan dengan audiens tuh gak masalah, Bro. Oke, Jadi udah terbiasa udah dari terbiasa, kecil berarti ya. tapi terpendam karena nggak ada yang menyalurkan. Nah, Oke, siap. waktu kuliah juga biasa aja, Bro. Oke. Belum muncul tuh potensinya. Nah, ketika kerja, saya pribadi kepingin 1 bulan itu naik gaji 3 kali misalkan. Oke. 1 bulan atau 1 tahun itu minimal saya naik level 1 tahun jadi manajer gitu misalkan. Nah, berarti kan harus punya nilai tambah, Bro. Betul. Nilai tambah itu apa? Potensi. Iya. Yang saya kembangkan jadi public speaker di dunia kerja. Oke. Gitu kan, Bro? Betul. Nah, akhirnya gak lama kemudian gua keluar, Bro, dari kerjaan. Iya. Karena potensi itu. Ya, Ya hanya bisa mandiri kan, kita bisa menghasilkan uang sendiri. betul. Nah, gua sekarang punya unit usaha namanya PT Jaya Konsultan Indonesia. Betul. Yang tadi sudah saya sebut ya, Jaya Konsultan Indonesia. Itu perusahaan bergerak bidang jasa pelayanan pendidikan, termasuk pendidikan pemerintah dan lainnya. Salah Betul. satunya adalah JKI Leadership Training.
Terus bagaimana cara mengendalikan rasa takut? Kan ada di sini ada namanya mental block, ya kan? Ya. Yang mana kita aduh gak mungkin. Nah, itu dia tuh mental block. Balik. Tuh. Jadi mungkin. Okay. Gak bisa balik. Itu dari jadi sugesti bisa. otak sebenarnya, kita bawah sadar kita sebenarnya. Bawah sadar itu. I can. Jadi besarkan is I can di kepala kita. Itu cara mengendalikan rasa takut berikutnya. Oke, siap. Selain self mastery tadi, mengendalikan rasa takut dengan cara tersebut. Kenali rasa takutnya di mana. Apa yang menyebabkan rasa takut itu? Hajarnya di situ. Siap, gitu bro. Bos, ketemu orang. Pede bro. Pede karena sudah kita kendalikan di awal. Ingat jangan lost control ya. Jadi rasa takut itu jangan dibunuh atau dihilangkan, tapi kendalikan. Kendalikan. Nah, yang pertama tadi apa? Self mastery. Yang kedua kendalikan rasa takut. Mengendalikan rasa takut. Oke. Ketiga bro. Ketiga ya. Itu udah langsung ketiga apa belum nih? Oh, jadi Bapak Ibu semua yang ada di rumah apabila butuh trainer atau apa, kita menghadirkan orang hebat. Oke, bisa kontak ke Bang. Siap nih, ada di link bawah ini ke Jakarta apa? Jaya Konsultan Indonesia. Jaya Konsultan Indonesia nih, nomor telepon sini dengan Bro Raha Satria. Kalau Bro David juga boleh. Kita bisa hadirkan beberapa tokoh-tokoh di bidangnya, public speaker. Contoh ada Pak Tong Desa Maringin bisa, ya kan? Wih, Mardi Gowi, bisa. Atau Pak Mario Teguh bisa ya. Super. Indung. Tadi diomelin saya. Terus gini bro, sekarang kan itu relate di sebenarnya kemampuan berbicara itu sebenarnya nggak relate cuma di sekolahan atau sekarang tuh lebih ke dunia kerja juga mempengaruhi bro. Misalkan nih ya, salah satu permasalahan di hidup saya juga khususnya di bidang pekerjaan gitu kan. Saya orangnya lebih ke teknikal. Saya bisa teknikal segala macam gitu kan, dengan menulis proposal, presentasi untuk membuat sesuatu hal yang baru untuk improvement di perusahaan gitu kan. PPT-nya sudah dibuat rapi dengan analisis yang bagus, tetapi dengan apabila cara penyampaiannya yang tidak bagus itu akan tidak dinilai orang. Itu yang saya rasakan bro. Di tempat pekerjaan sekarang. Ini masuk yang ketiga nih. Iya, itu dia. Makanya dalam satu tim terkadang lebih dihargai orang yang bisa berbicara walaupun skillnya pas-pasan ketimbang orang yang mempunyai skill teknikal bagus tetapi kurang menguasai skill public speaking atau komunikasi. Nah itu gimana bro? Jadi apa itu public speaking? Sebetulnya ini ilmu berbicara di depan umum. Gitu. Nah, kenapa harus ada public speaking gitu kan ya? Supaya kita pembicaraannya terarah, bro. Betul. Benar kata tadi Bro David. Jadi kita langsung tidak to the point gitu kan. Ada tahap-tahapannya. Nah, yang ketiga nih. Script yang ketiga. Jadi rahasia yang ketiga ini adalah opening, bro. Opening. Nah, itu penting banget opening. Opening nih bro. Betul. Nah, ya kan. Nah, udah di rumah perhatikan baik-baik. Nih, opening ini sangat menentukan. Jadi 5 menit Anda bicara di depan umum akan menentukan 30 menit ke depan. Wow. Jadi orang menilai itu 5 menit pertama di depan umum. Iya, gimana dia memukau lah, apa ya, membuat tertarik. Iya. Lawan bicaranya. Betul. Dia di 5 menit pertama. Jika Anda 5 menit pertama, wassalam, 30 menit kemudian berantakan. Bisa jadi audiens Anda meninggalkan Anda. Atau YouTube Anda nggak sampai 5 menit yang Anda tonton. Jadi skip ya, nah, ada pindah lah. Nah ini 5 menit pertama ini penting. Gitu. Di mana ini? Opening bro. Nah opening ini ada ilmunya. Perhatikan baik-baik ya. Nah bagaimana cara opening yang menarik? Itu bisa dengan cara yang pertama, pantun bro. Pantun. Jalan-jalan ke Manggarai. Terus? Cakep dong bilang. Cakep. Dina rika sukuhi barang. Dina sing tau tika sayang. Oke, ya kayak gitu. Siap. Bisa pantun, ya kan? Nah, sayang saya tidak hobi pantun. Lebih ke yang pertama adalah lebih ke powerful question. Powerful question. Misalkan ini.
siapa di antara hadirin yang ada di sini yang kepingin tahu bagaimana caranya membuat YouTube yang menarik? Nah, itu. Wah, kepingin nonton nih. Iya. Jadi thumbnail lah. Gitu. Jadi powerful question. Jadi pertanyaan yang sangat menarik dan sangat powerful. Oke. Di opening itu berarti untuk ada poin-poin yang harus membuat si audiens penasaran. Ingin tahu. Oke. Gitu, Bro. Nah, apabila audiensnya banyak, getting connection. Oke. Harus getting connection. Siapa di antara Bapak Ibu yang kepingin tahu bagaimana cara membuat YouTuber jadi YouTuber yang luar biasa? Oke. Angkat tangan, katakan saya. Iya. Nah, ini dia. Kalau di depan ibu-ibu Polda, Sama. siapa di sini ibu-ibu yang ingin suaminya kasih duit 10 juta per bulan? Wah, uang belanjanya ditaikin. Wah, saya. Katakan gitu. saya. Caranya servis yang bagus, Bu, gitu. Ini getting connection ini penting sekali. Jadi kita siapa di antara Bapak Ibu kepingin tahu rahasianya, kepingin tahu suaminya nyimpen uang di mana, misalnya. Ini pengalaman soalnya. Oh, pengalaman ya. Aduh, iya. Masya Allah. Itu di belakang kamera aja lah. Misalkan nih ya. Jadi powerful promise ini penting. Artinya kita harus getting connection. Nah, getting connection ini kan salah satunya dengan cara membangun trust. Betul. Membangun trust, building trust. Nah, building trust ini penting sekali. Di 5 menit pertama, Bro. Jadi 5 menit pertama 5 ya. menit pertama. Begitu juga di waktu presentasi kepada seseorang atau ke klien, ke atasan, ke manajer juga itu ya. Trust. Jadi kan ada namanya hypno-selling. Oke. Ya. Nah, jadi kita jangan sampai ini kan kita juga menjual brand, ya kan? Oke. Sama juga menjual. Iya. Contoh misalkan kita, nih bro, korek api misalkan ya. Iya. Ini bagus, beli dong, kan nggak begitu. Iya, itu namanya hard selling. Sebelum ke sana, ada namanya itu tadi hypnoselling. Jadi kita hipnotis orang satu. Nah hipnotis orang, angkat tangan, orang sadar nggak angkat tangan? Sadar, bro. Jadi dengan cara sadar orang bisa melakukan. Itu namanya hypnoselling. Hypnoselling kalau kita melakukan menjual gitu ya. Sadar, angkat tangan, sadar. Kalau nggak sadar, nah itu udah lain lagi tuh, bro. Hipnotis dong. Hipnotis dong itu. Nah sebetulnya ini beda-beda tipis. Karena itu sudah ranahnya ke Neurologic Language Program, dan ini tidak dibahas di sini karena panjang sekali. Jadi itu nanti di khusus di leadership trainingnya JKI ya. Oke, gitu ya. Jadi penting sekali building trust pertama gitu. Jadi dengan tadi opening ya. Oke. Dengan cara powerful question atau dengan cara tadi suruh angkat tangan. Artinya ini getting connection. Getting connection. Gitu. Udah. Ketika cara membangun trust ini juga penting. Bagaimana caranya? Kenali audiens. Kebanyakan orang Jawa, orang Sumatera, orang Sunda. Nah kita kalau ngomong di depan audiens kebanyakan orang Sunda, jangan pakai logat Jawa dong. Oke. Penting ini, bro. Iya. Kalau misalkan kita di depan audiens kita kebanyakan orang Medan, ya jangan Orang pakai Medan. orang Medan. Iya, harus pakai orang Medan. Menyesuaikan lah ya, seenggaknya iya. logat-logatnya menyerupai lah gitu ya. Nah, kalau di Jakarta, nah ini dia. Karena menganalisa orang-orang Jakarta itu logatnya logat Jawa. Karena kebanyakan orang Jakarta itu penduduknya pendatang orang Jawa. Iya. Gitu, bro. Nah, ini penting. Jadi supaya apa? Yaitu tadi trust, membangun trust di pertama. Oke. Ini opening ya, bro ya. Oke, Ya. itu opening tuh. Opening gitu. Ya. Opening itu berarti intinya 5 menit pertama harus impress 5 menit pertama untuk menentukan 30 menit berikutnya. Iya. Oke. Nah, di opening ini juga kita bisa dengan cara kalau misalkan kontennya apa ya kan. Misalkan gini. Oke, gini ya. Oke, perhatikan baik-baik nih. Boleh pakai suara? Boleh. Kedengeran ya? Pendengaran. Oke, ini contoh. Siap ya. Nih. Ini misalkan di depan kita nih ya anak-anak remaja lah. Betul, ya. ABG tanggung ya. Oke.
Kadangkala, sorry bro, kalau kita ngucap salam pertama kali, kadangkala dicuekin kan bro. Betul, maksudnya menjawabnya nggak? Waalaikumsalam. Ini kenapa? Karena kita tidak bisa menyesuaikan di pertama itu. Oke. Jadi 5 menit itu kita introduce aja bro. Oke. Harusnya, sekarang gini. Jangan langsung masuk ke materi. No, ya. jangan dulu. Ya kan, siapa di antara ada semua, misalkan gini, topiknya adalah tentang sukses mandiri di usia muda. Misalkan gitu ya. Siapa di antara adik, sorry, sukseslah semuda mungkin, mandirilah sedini mungkin, supaya apa, kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri sedini mungkin. Dan supaya apa, kita bisa mengurangi beban hidup orang tua kita sedini mungkin. Dan satu lagi, tundalah pacaran selama mungkin. Itu. Ini joke-nya. Sampai sukses. Nah, siapa di antara Anda masuk ke question powerful question ya? Siapa di antara Anda yang kepingin banget sukses semudah mungkin? Angkat tangan, katakan saya. Katakan saya. Oke. Siapa di antara semua yang kepingin mandiri sedini mungkin? Katakan saya. Katakan saya. Dan siapa di antara dari semua yang kepingin banget Anda menunda pacaran selama mungkin? Katakan saya juga. Jomblo selamanya dong kalau nggak sukses. Gitu ya bro. Jadi powerful question ini harus ada. Nah, apa topiknya di pertama? Apa yang kita sampaikan? Lalu lemparkan pertanyaan dan getting connection. Misalkan tadi, siapa di antara audiens semua yang ada di sini? Misalkan gini. Sekarang ini menjadi YouTuber itu suatu kebanggaan. Iya. Ya. Nah, so di antara audiens semua yang ada di rumah di mana-mana, siapa di antara Anda semua yang kepingin banget menjadi YouTuber yang sangat terkenal? Angkat tangan saya. Meskipun kita sedang live, bro. Iya. Ini penting. Secara sadar atau tidak disadari mereka yang di rumah begini juga, bro. Iya. Nah, ini berarti kan sudah terhipnotis, bro. Iya. Nah, kalau sudah kita terhipnotis orang itu, apa yang kita sampaikan didengar aja, meskipun salah, bro. Gitu, bro. Nah, jadi ini penting di 5 menit pertama. Jadi gitu. Nah, opening, ya, tadi ya. Nah, gitu, bro. Siap. Itu berpengaruh juga. Misalnya kalau YouTuber pemula gitu kan, ketika opening awalnya mungkin kalau di YouTube 5 menit pertama terlalu lama mungkin. Hanya 1 menit. 1 menit. Ya, kalau di YouTube ya mungkin karena durasinya kan kalau di YouTube mungkin hanya 10 menit gitu ya. Maka dari itu 1 menit pertama itu harus bisa mengimpress orang supaya bisa nonton selama 10 menit atau seenggaknya setengah jam lah. Tergantung durasi videonya ya. Benar. Opening gini udah ngomong lama, ngalor ngidul. Ya udah skip lah. Enggak seru gitu kan kadang-kadang gitu ya. Bro. Jadi kenali topik yang menarik, yang audien pingin nonton. Terus seberapa besar sih bro masalah penguasaan materi itu untuk seorang public speaker atau kita untuk dalam hal misalkan presentasi penguasaan materi itu berapa persen sih komposisinya itu pengaruhnya bro? Pengaruh. Jadi materi ini penting kita kuasai bro. So jadi jangan sampai kita coba-coba, apalagi di depan audien banyak dan audien itu sangat berpengaruh. Ini menentukan karir hidup Anda ke depan. Betul. Jadi ini bicara ngawur nih, nggak ada ilmiahnya misalkan itu. Ya kalau kita sama kawan-kawan sih masih bisa didengar ya. Nah orang-orang depan kita orang-orang penting itu adalah landasan ilmunya segala macamnya. Makanya belajar bro, baca buku, baca-baca yang memang sesuai dengan bidang yang kita mau sampaikan gitu. Bro, materi yang kita biasanya mau kalau lagi public speaker di depan audiens itu persiapan materinya itu kalau untuk awal-awal ya atau sekarang juga mungkin masih ditulis atau udah berdasarkan sains pengalaman yang udah ada aja gitu? Jadi sebetulnya materi yang kita sampaikan itu kan itu aja bro. Itu aja diulang-ulang kan. Misalkan materi ini, makanya ini penting sekali kita jam terbang, jam tayang. Jadi apa konten yang materi apa yang kita kuasai. Kalau kita tidak kuasai materi itu, kita lempar ke teman-teman kita yang lain. Bro, mampukah ngisi materi ini misalkan gitu. Gitu bro. Jadi jangan main-main dengan materi.
apalagi coba-coba. Makanya kalau misalkan kita mau belajar materi tersebut yang belum kita kuasai, ya sudah tadi kembali lagi ke self mastery. Iya. Belajar ulang-ulang di motor, belajar dengan orang yang mau denger. Iya. Habis itu kalau sudah oke, langsung kita bisa bicara gitu, bro. Siap. Ini materi Nah, ya. jadi kita ulang opening ini begini ya, kita ulang ya. Kalau misalkan kita bicara di depan umum misalkan ini. Nah, sukseslah semudah mungkin, mandirilah sedini mungkin, supaya Pak kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri sedini mungkin. Siapa di antara Anda semua yang kepingin banget sukses semudah mungkin? Katakan saya. Oke. Bersama saya Raha Satria. Selama 30 menit ke depan kita akan bahas how to, bagaimana caranya kita bisa sukses semudah mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru baca salam, bro, di situ. Oke. Tadi. Iya. Nah, misalkan gini. Siapa di antara audiensnya Anda di rumah? Yang kepingin menjadi YouTuber yang sangat terkenal? Oke. Dan kepingin banget Anda bisa di-like puluhan ribu dalam 1 menit misalkan. Ingin dalam 1 hari view-nya jutaan. Siapa di antara Anda semua yang mau nonton? Nah, katakan saya, terus saja katakan saya, bro. Katakan saya. Sampai iklannya muncul. 30 menit ke depan ngomongnya katakan saya. Apa ini jancok. Bro, ada pembicara, bro, yang openingnya lama sekali karena sangat menarik. Oke. Dia materinya cuma 30 menit kalau nggak salah. Ini openingnya sampai 30 menit. Jadi komposisi opening sama materi itu sama lamanya. Ini orang dahsyat. Dahsyat, bro. Jadi yang ditunggu-tunggu itu iklan dulu ya kan. Ini kan orang pingin tahu nih. Jadi jangan beranjak dulu ya, bro. Jangan beranjak dulu ya. Sebelum iklannya Anda tonton. Gitu, bro. Jadi kan menguatkan rating Anda gitu ya. Iya. Oke, bro, selama 30 menit ke depan kita akan bahas bagaimana cara mendapatkan liker 10.000 dalam 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Raha Satria. Baiklah teman-teman semuanya. Seperti itu. Tolong diedit, bro, itu. Siap. Baru 3 nih, bro. 3 yang kamu. Wih, bisa sampai Isya ini kalau 7 kita bahas. Udah malam. Yang terakhir. Closing. Siap. Tadi apa? Self mastery. Self mastery. Kedua, mengendalikan rasa takut. Mengendalikan rasa takut. 3, opening. Sebetulnya 3 opening. Nah, 5 aja, bro. Karena body ini penting. Body. Isi. Oh, isi. Berarti isi dulu apa closing? Isi dulu dong. Isi dulu. Siap. Jadi 5 ya. Oke, bonus deh. Ntar 6 ya. Sebetulnya 7, cuman ini udah maghrib belum? Belum, 5 menit lagi. Oke. Singkat aja, bro. Body. Ya, isinya tuh. Kalau Anda kuliah, ada yang namanya 5W3H atau 5W2H. Ada juga yang 5W1H. Itu kayak buat cara memecahkan suatu kasus perkara juga ya, seperti itu ya. Itu 4 SKS tuh. Bro, jadi singkat cerita gini, kalau misalkan kita mau ya 5W, W pertama adalah what kan? What? Apa dulu nih temanya ya? Nah, itu penting sekali. Kalau menyusun kalau menyusun suatu materi, nggak usah 5W, bro. Cukup 3W. Apa tuh? What? Why? Who? What? Apa? Apa itu public speaker? Apa itu YouTuber? Misalkan gitu ya. Apa itu liker? Apa itu subscriber? Jadi orang kan juga masih banyak yang awal, Pak. Gimana sih subscriber itu? What dulu? Apa temanya? Why? Kenapa? Kenapa sih kita harus bicara public speaker? Kan tadi supaya kita bisa terarahkan bicaranya. Makanya kita belajar public speaker. Kenapa sih kita harus jadi YouTuber? Ya supaya kita mendapatkan pundi-pundi uang di luar kerjaan kita. Ini kan bisa jadi kan? Why? Who-nya? Dengan siapa kita bicara? Ini penting. How to? H-nya. Kan 3W 1H. H-nya how to, bagaimana? Bagaimana caranya supaya kita bisa belajar public speaker? How to, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi ini YouTuber? Nah, kan menarik semua tuh. Ini penting nih. Nah, barulah kita menyusun naskah tuh.
dengan 3W1H itu. Susunlah tuh banyak sumber-sumber yang kita bisa adopt di situ. Baru kita ngomong, bro. Siap. Sebenarnya sih zaman sekarang itu sudah dimudahkan. Banyak ya dimudahkan. Betul, dengan sudah ada dimudahkan. Google, ada Gitu. YouTube, semuanya ya. Cuman tinggal orang itu mau berlatih enggak gitu. Nah, Mau iya, berusaha mencari tahu enggak. Betul, gitu betul, ya. betul. Iya, sebenarnya saya juga salah satu orang yang malas cari tahu, lebih enak denger sama orang gitu saya, sama teman gitu itu Bisa lebih aja, cepat bro. nyambung. Jadi gini, bro. Jadi hindari ketika kita di audien atau kita bicara di depan kamera ini, kan Iya. orang nonton. Betul. Hindari kata tidak, bro. Oke. Mau atau mau Anda belajar dengan kami. Iya, mau atau mau? Ada 2 pertanyaan yang mana dua-duanya Anda jawab iya. Jadi lempar 2 pertanyaan, yang 2 pertanyaan itu jawabnya iya. Mau atau tidak, bro? Anda belajar dengan saya? Oh, tidak mau. Oh, iya. Ada opsi penolakan. Ada penolakan. Jangan ada opsi penolakan, bro. Oke. Jadi ya atau iya, ya atau iya. Terus Anda katakan itu. Kalau misalkan ketika kita ting ada sesuatu yang lupa, oke, iya atau iya, misalkan gitu ya. Jadi Itu. 3W 1H itu ya. 3W1H. What? What? What, why, Why? who. Sama What, how why, to. who, sama how to. How to. Oke. Cukup itu. Cukup itu. Nah, baru closing, bro. Apa tuh closing? Penutup. Penutup. Siap. Oke. Penutup juga bisa dengan pantun juga, bro. Cuman sorry, saya tidak pandai pantun. Bisa. Saya pandai biasa pakai kutipan, bro. Apa tuh kayak gimana? Contoh. Tidak ada kata gagal. Yang ada hanya sukses dan belajar. Yang penting bukan apa yang saya tahu, melainkan apa yang saya bisa lakukan dengan apa yang saya tahu. Oke, bahasa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, iya. Itu Kutipan. seperti kayak si apa? Bung Karni juga itu ketika penutupan closing LC atau sebelum jeda iklan dia pasti mengutip-ngutip kata Ya. Abraham Lincoln lah. Kutipan. Siapa itu dia? Itu kutipan. Bisa Iya, kutipan ya. Bisa dengan cara nyanyi, bro. Nyanyi. Nyanyi dulu baru tutup. Kan kesan pertama, kesan di akhir. Orang itu akan mengenang kita selamanya. Iya. Penting, bro. Kalau kita putus dengan pasangan kita, supaya terkenang sampai selamanya, kan kesan pertama sampai kesan terakhir. Iya. Gitu, bro. Jadi penting ini. Apalagi kita berbicara di depan orang dan orang-orang di depan kita tuh pingin ya kita tuh terkesan selamanya di mata mereka. Gitu ya. Jadi opening sama closing ini sangat penting. Nah, kalau opening itu menentukan 30 menit ke depan, kalau closing menentukan seumur hidup Anda. Ah. Bisa jadi nggak dipanggil lagi. Bisa jadi nggak dipanggil lagi, bro. Karena aduh, apaan nih gitu kan? Itu, Atau bro. kalau jadi YouTuber gitu kan, pas closingnya nggak bagus, dia bisa merangkum sendiri gitu kan apa yang telah dia tonton, habis itu buang-buang kuota gua doang ini ya, Nggak ada manfaatnya. Dia lagi ya. Gitu, bro. Atau subscribe nggak mau subscribe gitu. Atau dengan ya. cara cerita. Oke. Penutup dengan cara cerita. Contoh misalkan gini. Di Jepang sana ada namanya Naruto. Oke. Naruto ini ceritanya nakal sekali. Saking nakalnya, semua orang dia kerjain. Semua orang dia kerjain. Yang dia lewat, dia tendang, dia ludahin. Orang-orang yang ketemu dia pasti benci. Karena dia dengan ulahnya itu. Nah, ada satu orang yang dia belum kerjain. Namanya Sensei. Namanya apa? Sensei. One morning pagi itu, si anak kecil ini membawa burung. Dia gendong burungnya di belakang. Ingat, bro, burungnya di mana? Belakang. 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 Nah, kemudian si anak kecil ini singkat cerita sampai di rumahnya dan bertanya kepada sensei itu. Hei sensei, burung yang saya pegang ini menurut Anda kira-kira hidup atau mati? Apa kata sensei? Anak kecil, mati atau hidupnya burung Anda bukan di tangan saya. Jika Anda katakan mati, pencet saja burungnya, lama-lama mati. Dan jika Anda katakan hidup, biarkan burung Anda, kasih makan, lepaskan, lama-lama hidup. Apa maksud dari cerita tersebut? Jadi sukses dan tidaknya masa depan Anda bukan di tangan siapapun. Bahkan di tangan guru Anda, no. Tapi sukses dan tidaknya masa depan Anda ada di tangan Anda masing-masing. Itu. Salam sukses. Oke teman-teman semuanya, nih akhirnya tadi kita udah bisa menimba ilmu, membahas tentang bagaimana cara-cara public speaking dan
tips dan triknya dari Bro Raha Satria sebagai CEO Jakarta Konsultan Indonesia. Jaya Konsultan Indonesia. Oh, Jaya Konsultan Jakarta terus ya. Jaya Konsultan Indonesia. Karena kantor Jakarta, Bro. Oh, siap. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Dan untuk bagi teman-teman semuanya yang sedang merintis channel YouTube, jangan berputus asa, tetap semangat dan rajin-rajin membuat konten dan seusahakan materinya yang menarik ya. Nah, seperti yang tadi dibilang itu, sebenarnya materi itu sangat menentukan dan beberapa tips yang lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel David Auto Wedding. Kemudian Jaya Konsultan Indonesia mau buat channel YouTube kan nih? Iya, harusnya dibuat itu sebagai. Saya belajar dari Bro nanti. Materi-materi seminar apa itu upload aja Pak Bro. Siap. Banyak Pak Bro, nanti kita dukung lah. Oke. Siap. Oke, terima kasih buat kalian semuanya, semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Bro. Jos.